Halo, Assalamualaikum. Balik lagi channel YouTube saya, Tuti Alawiyah. Nah, akhir-akhir ini tuh saya tuh jarang banget upload video di YouTube gitu kan. Bukan saya sibuk, tapi emang saya lagi nggak ada ide buat ngebahas apa di YouTube ini gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu ada ide atau misalnya ada penasaran tentang bagaimana kerja di Jepang, itu bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti saya tahu dan saya buatin videonya gitu. Jadi jangan lupa ya, tulis di kolom komentar gitu. Nah, beberapa waktu lalu kan sempat ditanya, Mbak kenapa kok sekarang jarang upload video gitu. Saya bilang lagi nggak ada ide buat ngevlog gitu. Terus dianya bilang, ngevlog aja coba Mbak, kasih motivasi buat kita yang lagi nunggu Jepang buka gitu. Sebenarnya motivasi apa yang maksudnya yang saya bisa berikan sama teman-teman gitu yang lagi nunggu Jepang buka. Tapi sedikit banyak saya tuh paham gimana rasanya pengen buru-buru kerja ke Jepang, pingin berangkat gitu kan. Karena dulu itu saya nunggu sistem Tokutegi no di Indonesia buka aja itu berasa lama banget, itu sekitar 1 bulan atau sekitar 2 bulan gitu kan ya. Itu aja rasanya kesel gitu kan. Udah gitu waktu dulu itu minim banget informasi gitu, saya tuh harus ngapain kayak gitu kan. Jadi itu aja buat saya itu kayak kapan sih berangkat ke Jepang gitu. Apalagi sekarang kayak teman-teman nunggu hal yang bisa gampang berubahnya gitu, karena nunggu pandemi itu kan hal yang nggak bisa diperkirakan gitu kan. Jadi buat teman-teman, saya tahu sulitnya keadaan saat ini gitu buat teman-teman yang lagi nunggu kerja ke Jepang gitu. Tapi harus di ekstra sabarin lagi gitu kan, karena emang ini tuh di luar kontrol kita gitu kan sebagai manusia gitu. Jadi harus sabarin lagi. Terus karena belum berangkat ke Jepang kan masih tinggal sama keluarga, dimanfaatin waktunya untuk keluarga sebaik mungkin sebelum berangkat ke Jepang, sebelum jauh sama keluarga gitu. Gitu aja sih. Ya semangat buat teman-teman yang lagi menunggu kapan berangkat gitu. Tapi di video kali ini juga saya mau ngebahas tentang hal-hal yang menurut saya perlu banget disiapin buat sebelum kerja ke Jepang gitu. Karena ini berdasarkan pengalaman saya sih, karena waktu dulu kan saya magang 3 tahun. Terus saya mikir, coba kalau misalnya saya tuh punya itu bakalan enak kali ya kayak gitu kan. Jadi pada saat pulang ke Indonesia sebelum berangkat lagi ke Jepang itu saya tuh ngurus gitu kan gitu, karena emang itu hal yang saya butuhkan gitu kan gitu. Jadi ini tuh tentang aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk menabung atau berinvestasi. Jadi karena mungkin pikir saya ya, karena kebanyakan orang yang ingin kerja ke Jepang pasti ingin memperbaiki ekonomi keluarga atau ingin membahagiakan orang tua. Jadi sebisa mungkin karena
teman-teman yang saat ini nunggu Jepang buka, yang pengen kerja ke Jepang, itu pasti usahanya itu sangat keras, sabarnya itu ekstra banget gitu kan. Jadi ketika kerja ke Jepang itu gaji yang didapat gitu kan bisa dimaksimalkan gitu kan, supaya tidak menjadi sia-sia gitu. Karena banyak loh orang yang kerja ke Jepang yang awalnya punya tujuan begini begitu gitu kan, tapi pada kenyataannya nggak terrealisasi karena terlalu terbawa suasana tentang kehidupan di sini, mulai dari misalnya jalan-jalan kah, barang branded kah, tentang gaya hidup yang wow lah kayak gitu kan. Jadi di video kali ini saya mau ngebahas tentang aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa teman-teman gunakan untuk menabung dan berinvestasi gitu. Jadi aplikasi apa aja gitu. Jadi yang pertama itu aplikasi M-Banking. Menurut saya M-Banking itu sangat diperlukan gitu. Selain buat nabung dalam bentuk rupiah, misalnya tiap bulan dikirim ke Indonesia gitu kan. Terus beda lagi sama tabungan orang tua gitu, masih yang harus ngirim ke orang tua. Jadi kita bisa menyimpan uang rupiah kita di rekening yang M-Bankingnya kita pegang. Jadi kalau misalnya kita butuh sesuatu, kita tidak harus nyuruh orang luar rumah buat transfer gitu, tapi kita bisa ngelakuin sendiri. Misalnya kalau misalnya kayak saya kadang suka membelanjakan online ibu saya. Misalnya contohnya kayak kemarin Magicom-nya rusak, Tuti beliin Mimi Magicom baru kayak gitu kan. Jadi karena saya punya M-Banking, saya bisa belanja online Shopee gitu dan bisa dikirim ke rumah. Jadi sepraktis itu karena saya punya M-Banking. Terus buat kayak misalnya teman-teman yang kayak hobi ngegame juga bisa buat top up kan, buat beli skin apalah itu, saya juga nggak ngerti kalau misalnya tentang game gitu. Jadi bener-bener sangat digunakan. Kalau misalnya kalian nggak punya M-Banking, kalian nggak bakal bisa ngelakuin aplikasi-aplikasi yang bakal nanti saya sebutkan gitu, karena poin senternya itu di M-Banking. Kalau kita nggak punya kalau misalnya kita nggak punya M-Banking, kita nggak bisa ngelakuin aplikasi yang bakal nanti saya sebutkan gitu. Itu kan M-Banking ya. Terus yang aplikasi kedua, menurut saya punya tabungan emas gitu kan, itu perlu juga sebagai untuk melindungi untuk melindungi uang kita dari inflasi gitu. Jadi kalau misalnya saat ini kita beli emas harganya misal 700.000 gitu kan, tahun depan belum tentu bisa gitu. Atau misalnya hari ini kita bisa beli dengan 100.000, misalnya 100.000 kegedean ya, misalnya 50.000 buat beli minyak gitu, belum tentu nanti tahun depan dengan uang 50.000 itu kita bisa beli minyak gitu, karena inflasi itu kan tahunnya itu makin naik kayak gitu. Jadi kita punya tabungan emas itu untuk melindungi uang kita dari inflasi kayak gitu kan. Tapi untuk teman-teman misalnya kayak yang cowok gitu kan, bisa digunakan untuk kayak nabung buat mahar ketika nanti kalian nikah gitu. Misalnya kalau ngasih emas dalam sekali beli kan misalnya 30 gram, itu kan berat ya. Siapa tahu kalau misalnya punya tabungan emas gitu kan, kalian di sini kerja 3 tahun atau itu entah berapa tahun kan, bisa dicicil per bulannya misalnya 1 gram. Entah pas pulang itu pas mau nikah, bisa dijadiin bentuk fisik tabungannya, misalnya dijadiin kayak mas batangan gitu buat jadi mas kawin. Jadi kan itu nggak terasa berat gitu kan. Gitu sih buat tabungan emas. Jadi kalau misal tabungan emas itu saya daftarnya di
pegadaian gitu waktu saya masih di Indonesia gitu. Jadi jangan lupa buat daftar tabungan emas gitu. Nah, aplikasi yang ketiga itu reksadana. Saya menggunakan bibit reksadana itu. Jadi sebenarnya daftarnya tuh bukan di Indonesia, tapi waktu saya udah di Jepang. Tapi waktu misalnya lebih gampang sih daftarnya di Indonesia gitu, karena kalau misalnya di Jepang itu juga harus punya nomor Indonesia atau KTP gitu kan. Kalau misalnya kalian nggak punya salah satu gitu kan, kalian juga nggak bakal bisa daftar gitu. Jadi lebih baik di siapin pada saat sebelum berangkat ke Jepang aja gitu, biar lebih mudah gitu kan. Nah, reksadana ini saya gunakan buat kayak nabung dana pensiun gitu. Saya punya keinginan kalau misalnya nanti pada saat pensiun itu punya tabungan yang saya bisa gunakan di hari tua gitu kan. Jadi tidak merepotkan siapapun, misalnya kayak kan ada yang orang tua yang mengandalkan anaknya di saat mereka tua gitu. Padahal kehidupan si anak kan belum tentu kayak mapan, belum tentu ibaratnya cukup buat kehidupannya gitu, tapi harus menanggung orang tua juga, itu kan jadi beban yang sangat besar gitu. Jadi di situ saya belajar gitu, karena semakin canggih teknologi kita bisa memanfaatkan untuk kehidupan kita lebih mudah. Karena sekarang punya penghasilan, kenapa nggak ada salahnya buat kita nabung buat hari tua juga gitu sih intinya. Nah, aplikasi yang keempat ini aplikasi nabung saham gitu. Saya nabung saham di Smart dari BNI Sekuritas, karena m-bankingnya BNI, jadi saya juga akun sahamnya itu ikut BNI Sekuritas biar lebih gampang aja. Saya daftarnya itu di Indonesia gitu, bukan di Jepang. Nah, saya kenapa nabung saham? Karena bertujuan supaya punya penghasilan di luar gaji gitu. Jadi buat tambah-tambahan aja, itu aja sih. Itulah menurut saya aplikasi-aplikasi yang menurut saya penting buat kalian siapkan sebelum berangkat ke Jepang, supaya nanti ketika teman-teman udah bekerja di Jepang, udah punya penghasilan, uangnya bisa digunakan secara baik gitu, secara bijak, supaya uangnya tuh nggak habis begitu aja gitu. Karena menurut saya kerja di Jepang itu ada batasnya gitu kan, karena saya bekerja di bidang yang belum bisa lebih dari 5 tahun gitu, regulasinya tuh belum berjalan itu. Jadi untuk saat ini bagaimana memanfaatkan kesempatan yang masih saya bisa kerjakan gitu kan. Karena saya masih punya penghasilan, sebisa mungkin penghasilannya itu diinvestasikan atau ditabung, supaya tidak habis begitu aja ketika pas pulang ke Indonesia, kok apa yang saya bawa setelah kerja di Jepang kayak gitu kan. Karena menurut saya kerja di Jepang itu kan nggak selamanya, jadi ntar juga kita bakal pulang ke Indonesia. Jadi apa yang mesti kita bawa pas pulang nanti, kalau misalnya semua penghasilan yang kita dapatkan di sini tuh habis begitu aja gitu. Karena banyak loh misalnya dari teman-teman itu yang saya tahu ya, walaupun udah lama kerja di Jepang, tapi uangnya habis begitu aja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang saya nilai itu wow gitu. Jadi pas nanti pulang ke Indonesia mau bawa apa gitu, padahal kita udah kerja capek di sini gitu kan. Itu buat saya kerja di Jepang itu kesempatan yang Tuhan kasih untuk
saya bisa memperbaiki ekonomi keluarga saya gitu kan. Karena sebelum berangkat kerja ke Jepang itu pernah di posisi yang kayak ibu itu sampai menangis waktu pas lebaran karena nggak punya uang gitu kan, nggak bisa beli makan, maksudnya nggak bisa beli masakan buat dimasak waktu lebaran gitu, atau misal buat beli baju lebaran gitu. Jadi kan sedih banget ya ketika jadi anak nggak bisa membahagiakan orang tuanya, nggak bisa ngasih gitu kan ketika orang tuanya ngebutuhin gitu. Jadi karena inget hal kayak gitu, pada saat sekarang pas punya penghasilan harus digunakan itu sebaik-baiknya gitu. Itu aja sih. Jadi yang kenapa saya tuh menganggap 4 aplikasi itu penting. Selain kita juga harus investasi yang bersifat liquid, kita harus juga yang fisik gitu. Kalau misalnya fisik tuh kayak properti gitu, tapi ke properti itu kan kalau misalnya kita butuh dana cepat itu kan nggak bisa dijual cepat ya, jadi butuh waktu buat ngejualnya gitu. Mungkin bisa dijual cepat, tapi biasanya harganya itu di bawah pasaran gitu, dan itu kan yang gak enak juga. Jadi menurut saya teman-teman juga harus punya kedua investasi gitu. Di saat kalian butuh dana cepat, kalian bisa menjual investasi yang kalian yang tadi saya sebutkan itu, yang di entah itu saham, entah itu emas, entah itu reksadana atau macam-macam gitu kan. Nah, untuk investasi yang bentuk fisik itu emang aman banget gitu. Jadi kalau fisik aman tapi lama, terus kalau misalnya cair yang liquid itu cepat gitu kan dijualnya waktu saat kita butuh, tapi dia berisikonya juga tinggi gitu. Jadi harus banyak-banyak belajar supaya meminimalisir resikonya gitu. Jadi keduanya harus punya gitu. Itu aja sih. Nah, sampai di sini video kali ini gitu kan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Untuk teman-teman yang nunggu Jepang buka, semangat, jangan menyerah. Kalau misalnya udah kalian waktunya berangkat, pasti berangkat. Entah itu ada halangan apapun gitu kan. Jadi tetap semangat dan bersabar. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!